Saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara membuka Alkitabnya di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10. Seperti janji saya tadi pagi bahwa ini adalah seri, jadi ini lanjutan dari khotbah tadi pagi di bagian yang pertama, Saudara-saudara. Dan ini adalah yang kedua. Kita mau baca satu ayat saja pagi hari ini, sore hari ini di dalam Lukas pasal 10 ayat 30. Satu ayat saja. Saudara ikuti bagian ayat 30, saya akan baca buat kita semua. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Bapa, kami berterima kasih buat malam hari ini, kesempatan yang indah kami bisa beribadah. Kami bisa ada di hadirat-Mu, menaikkan pujian, penyembahan, nyanyian, syukur kami di hadapan-Mu. Dan kami diberi waktu kesempatan terbaik kami bersama keluarga kami masing-masing. Dimanapun kami sedang berada untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat khotbah yang akan disampaikan. Aku berdoa malam hari Roh Kudus, kiranya Engkau menolong setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar arahkan hati pikiran mereka hanya kepada firman Tuhan. Seluruh konsentrasi dan fokus mereka kepada firman Tuhan. Dan aku berdoa bila Roh Kudus kiranya akan mencerahkan setiap pikiran sidang jemaat-Mu untuk bisa menangkap pesan firman Tuhan ini tepat pada keperluan mereka untuk bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Terima kasih, dan aku berdoa malam hari Engkau menolong juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang lemah dalam keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Biarlah di dalam pengurapan Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus, kuasa itu saja yang memampukan hamba-Mu malam hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 30 adalah penggalan dari satu cerita di dalam perikop tentang orang Samaria yang murah hati. Tadi saya membaca di bagian di ayat 25 sampai ayat 29. Saya sudah membahas bagian pertama, saudara-saudara, dan saya membaca sore hari ini di bagian kedua di ayat 30. Dan saudara boleh teruskan membacanya sambil saudara mengikuti pemberitaan firman Tuhan sore hari ini sampai di akhir perikop ini, ya. Di ayat 41. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi pagi saya bicara tentang lakukan apa yang kau bisa. Ya. Dan persentase terbesar dari apa yang saudara bisa, yang saudara tahu, yang saudara ketahui, yang saudara pahami, yang saudara alami adalah persentase terbesar sesuatu yang bisa saudara kendalikan. Dan ketika engkau mampu mengendalikan segala hal dalam pengalaman hidupmu, maka itu akan membuat hidup saudara lebih bahagia. Membuat hidup saudara lebih bersuka cita, saudara bisa mengalami damai, sejahtera setiap hari dalam Kristus. Karena ada apa yang di bawah kendali saudara, saudara bisa lakukan. Dan Yesus hanya minta sesederhana itu. Lakukan apa yang kau tahu. Lakukan apa yang kau bisa. Lakukan apa yang kau pahami. Saudara-saudara, tadi pagi saya sudah membahas mengasihi sesama adalah bagian yang ada dalam kendali saudara.
Ya. Mengasihi sesama itu adalah bagian yang ada di bawah kendali saudara. Jadi Yesus perintahkan, Yesus sampaikan kepada saudara saya, lakukan. Karena engkau bisa. Nah, di bagian kedua, saya akan membahas tentang jika ada sesuatu di luar kendalimu, maka serahkan pada Allah. Jika di luar kendalimu, serahkan pada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar di bagian kedua, saudara-saudara, ya, di bagian kedua ini tentang metafora yang masih ada di dalam kisah orang Samaria yang murah hati. Yaitu berbicara tentang metafora yang menyampaikan manusia dengan kebutuhannya. Ya. Manusia dengan kebutuhannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti sudah bisa ikuti saya yang di rumah lewat slide yang saya sudah bagikan ya. Jadi kita akan belajar malam hari di bagian kedua. Kisah orang Samaria yang murah hati yang menyampaikan atau sebagai sebuah metafora bagi kita, sebuah penggambaran bagi kita tentang manusia dan kebutuhannya, kebutuhan hidupnya. Mungkin slide saya bisa sambil digeser ya. Supaya jemaat Tuhan di rumah bisa mengikutinya malam hari ini. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Oke, bisa digeser slide saya. Lanjut. Ya. Oke, lanjut. Slide berikut. Oke. Baik, apa kebutuhan hidup manusia? Apa kebutuhan dasar hidup manusia? Nah, sebelum sampai kita bahas itu, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan kebutuhan, ya. Kebutuhan diartikan dengan tuntutan dasar untuk mempertahankan hidup. Ya. Yang berikut diartikan kebutuhan diartikan dengan suatu keadaan yang harus dipenuhi. Dan kebutuhan diartikan dengan perbedaan atau kemendesakan di antara keadaan yang diinginkan dan faktualnya atau sesuatu yang dialami, sesuatu yang terjadi antara yang diinginkan kemudian dengan yang terjadi ini. Ada perbedaan. Jadi gap atau perbedaan di antaranya itu disebut dengan kebutuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa lanjut dengan slide saya. Apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia sebenarnya yang harus dipenuhi? Nah, pertama adalah kebutuhan fisik. Oke, bisa lanjut dengan slide saya. Oke. Kebutuhan fisik menyangkut apa saja? Ya, kita biasa memakai kata ini tentang sandang. Ya, kebutuhan fisik itu berbicara tentang kebutuhan berkaitan dengan sandang, pangan, papan, dan aktivitas fisik. Jadi itu semua bicara tentang kebutuhan fisik manusia. Nah, saudara-saudara, ini penting. Ya, bagian yang juga tidak kalah penting dalam hidup saudara dan saya. Nah, bagian kedua adalah kebutuhan manusia, kebutuhan dasarnya yang disebut dengan kebutuhan sosial. Boleh lanjut? Ya. Apa saja itu? Beberapa di antaranya adalah kebutuhan untuk dicintai. Ya, dan yang muda-muda, ya yang hadir di sini ada yang muda-muda. Jadi rupanya kebutuhan sosial itu kebutuhan untuk dicintai itu bagian kebutuhan sosial, ya. Kebutuhan untuk mendapatkan perhatian. Yang lain lagi, rasa memiliki dan masih ada yang banyak yang lain. Ini adalah kebutuhan dasar di bagian sosial. Dan dua-duanya ada. Jadi ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan sosial. Masih ada satu bagian, yaitu disebut dengan kebutuhan integrasi. Lanjut. Oke, apa yang dimaksud dengan kebutuhan integrasi yang menjadi kebutuhan dasar hidup manusia? Yaitu melampaui kedua bagian kebutuhan yang sudah didaftarkan di atas. Jadi kebutuhan integrasi ini melampaui kebutuhan fisik, melampaui kebutuhan sosial. Masih ada satu kebutuhan mendasar manusia yang harus terpenuhi. Supaya hidup manusia, saudara dan saya kita semua bisa berimbang. Tidak hanya berimbang, saudara-saudara. Saya akan menyebutkan
1 dan 2. Kebutuhan fisik, kebutuhan sosial dalam hidup manusia, dalam hidup saudara dan saya, itu berada di dalam kendalimu. Dan kau mampu untuk memenuhinya. Haleluya. Oke, lanjut di dalam slide berikut, saudara-saudara. Ini menarik. Saya pernah kasih contoh tentang Mars ya, bagaimana keinginan manusia untuk sampai ke Mars dan mereka kirim robot, pesawat luar angkasa sampai ke Mars untuk kirim robotnya untuk meneliti apa yang ada di Mars. Dan saudara-saudara, beberapa bagian ini mari kita lihat. Bahkan ini ada dalam kendali manusia. Saudara-saudara, misi Mars itu ke Mars ya, ini bareng-bareng orang-orang negara-negara maju di dunia, Amerika dengan NASA-nya, kemudian Rusia dengan teman-temannya, kemudian yang terbaru adalah China. Mereka pengen ke Mars, siapa yang duluan, saudara-saudara. Nah, apa yang menjadi misi mereka? Pertama, sudah lihat, menarik ya. Memusatkan perhatian dan memastikan bahwa Mars pernah memiliki kondisi layak huni. Saya hanya mau kasih contoh buat saudara ya. Yang berikut, tujuannya adalah tujuan sains ini, ilmu pengetahuan yang akan menerbangkan robot mereka berikut ya, yang disebut Perseverance ya, adalah berkaitan dengan kebijakan luar angkasa nasional untuk mengirim manusia ke Mars pada tahun 2030-an. Haleluya. 2030 orang pengen ke Mars. Yang berikut tujuannya menilai apakah lingkungan Mars itu, planet Mars kondusif untuk kehidupan manusia. Apakah dulu pernah ditinggali oleh makhluk hidup dan seterusnya. Masih ada yang lain tujuannya, maksud dari misi ke Mars ya, planet Mars ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah yang menarik di slide di bawahnya, di gambar di bawahnya, ada satu berita yang menarik terbaru ini, berita terbaru. One Way Mars Colony Project Draw, hampir 200.000 volunteer sukarelawan. Jadi NASA buat buka pendaftaran untuk sukarelawan yang ingin dikirim ke Mars. 200.000 orang dan biayanya murah. Tapi disebut di sana one way. Jadi setelah dikirim gak bisa balik. Saudara mau? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik. Ditarget mencari 200.000 sukarelawan untuk dikirim ke Mars. Ini bukan hanya hayalan, karena robotnya sudah pernah nyampe dan ini mau ada robot yang kedua ke sana, saudara-saudara. Nah setelah itu manusia yang dikirim. Nah mari kita lihat slide berikut. Nah ini yang menarik. Nah, diminta hanya 200 volunteer. Yang daftar, saudara tahu berapa sukarelawannya? 10.932.295 orang. Dan maaf, tiket gratis ke Mars sudah habis. Ya, sudah nggak bisa. Sudah tutup. Yang dibutuhkan hanya 200.000 sukarelawan untuk dikirim ke Mars. Yang daftar ya 10.932.295 orang dan harus diseleksi akhirnya. Hanya butuhkan 200.000 orang. Dan maaf, tiket gratis ke Mars sudah ludes terjual, saudara-saudara. Ada yang berpikir saudara ingin ikut serta di petualangan ke Mars. Ini bukan petualangan fiktif, ini benar-benar sedang direncanakan. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya apa? Kalau sudah, boleh lanjut saya. Artinya, dalam kapasitas kemampuan manusia, ya, kecanggihan mereka berpikir seperti yang tampak tadi, yang saya contohkan, bagaimana rencana misi ke Mars itu berlangsung. Sepertinya tidak ada kebutuhan manusia yang berada di luar kendalinya. Mau bicara kebutuhan apa? Kebutuhan fisik. Sandang, pangan, papan. Manusia mampu memenuhinya. Mau bicara tentang kebutuhan sosial. Tentang untuk dicintai, untuk dikasihi. Ya, sampai ada biro jodoh segala, saudara. Kebutuhan untuk diperhatikan, rasa memiliki dan yang lainnya. Sebenarnya, lalu kita melihat bagaimana sampai
misi manusia tidak hanya angan-angan tadinya, cita-citanya, tapi mulai diwujudkan, bahkan sudah membuka pendaftaran mereka manusia yang akan dikirim ke Mars. Tidak hanya butuh 200 para sukarelawan untuk dikirim ke sana one way ticket dan gak bisa kembali untuk tinggal di sana. Tapi yang daftar 10 juta lebih. Maksudnya apa? Sekali lagi saudara-saudara, kelihatannya dalam kapasitas kehebatan berpikir manusia sampai hari ini, kejeniusan ciptaan-ciptaan rekayasa manusia, bagaimana mereka mampu untuk mewujudkan cita-citanya, visi mimpi mereka. Maka saya mau katakan, sepertinya tidak ada kebutuhan manusia yang berada di luar kendalinya. Semua berada dalam kendalinya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab juga memberikan rujukan ini. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 kan firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pasal 2 ayat 15 firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, berangkat dari apa contoh yang saya kasih, bagaimana manusia mampu mengendalikan semua kebutuhannya. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Artinya sebenarnya ada banyak potensi, ada banyak kemampuan di dalam diri saudara dan saya yang Tuhan taruh di dalamnya, di mana itu Tuhan sediakan untuk saudara mampu mengendalikan banyak hal dalam hidup saudara. Semua kebutuhan saudara, hampir semua telah diberikan oleh Allah dan di dalam diri saudara. Dari awal mula manusia diciptakan, saudara saya diberi kapasitas itu untuk mampu memenuhi kebutuhan fisik, untuk mampu memenuhi kebutuhan sosial hidup saudara. Namun bagaimana pertanyaannya dengan kebutuhan yang ketiga? Kebutuhan integrasi, kebutuhan yang melampaui kebutuhan fisik, kebutuhan sosial. Mari kita lanjut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu berada dalam kendali Allah. Kebutuhan ketiga dari hidup manusia, itu berada dalam kendali Allah. Dalam Pemazmur, Pemazmur kemudian menyampaikan syairnya yang indah. Dalam 139 Mazmur, sebab engkaulah, saudara bisa lihat, ikuti saya di slide ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Manusia tidak mampu melakukannya, hanya Allah yang mampu. Bahkan pakai bahasa syair yang indah. Allah menenunku sejak aku dalam kandungan ibuku. Haleluya, hanya Tuhan yang mampu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Haleluya. Sudah ada bagian dari kebutuhan hidup manusia yang tidak bisa dijangkau oleh kendalinya. Kebutuhan ketiga. Kebutuhan yang melampaui kebutuhan fisik dan kebutuhan sosial. Nah, jelas saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yaitu kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan integrasi, melampaui keduanya. Saya ajak saudara di slide berikut. Apa yang dimaksud? Mari kita lihat. Di ayat kembali di ayat yang ke-30, sudah saya baca ulang. Ya, saya baca ulang di ayat 30. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan,
tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saya mau baca mundur di ayat yang ke-25. Masih di perikop yang sama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini ahli agama, saudara-saudara. Bahkan seorang ahli agama bertanya, apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Itu yang saya maksud kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan ketiga yang dibutuhkan manusia adalah keselamatan atas jiwanya. Ini bagian di luar kendali manusia. Keselamatan atas jiwa. Pertanyaan dari ahli Taurat, seorang tokoh agama sekalipun, dia bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Saudara, kebutuhan pertama dia mampu kendalikan, berada di bawah kendalinya. Kebutuhan hidup yang kedua, kebutuhan sosialnya, berada di bawah kendalinya. Sampai kepada kebutuhan ketiga. Ini kebutuhan yang berada melampaui kendalinya. Dan hanya Allah yang mampu mengendalikannya. Yaitu keselamatan jiwanya. Keselamatan hidupnya. Dia bertanya, apa yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Pertanyaannya tentang hidup kekal adalah pertanyaan tentang kebutuhan yang ketiga. Bagaimana supaya aku bisa diselamatkan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin, saya percaya, saya tahu juga. Kebutuhan hidup yang pertama, kebutuhan fisik itu penting. Ya, makan penting, tinggal di sebuah rumah penting supaya tidak kedinginan. Kemudian berpakaian itu penting supaya saudara tidak gampang masuk angin. Ya. Saudara kemudian mandi pakai sabun itu penting. Gosok gigi pakai pasta gigi dan sikat gigi itu penting. Benar? Benar. Ya. Habis mandi handukan. Pakai handuk, jangan pakai baju. Semua penting. Kebutuhan sosial itu penting. Puji Tuhan, saudara yang muda bercita-cita saya pengen menikah. Berdoa Tuhan, yang cewek doa, Tuhan kirim saya pria yang ganteng. Tuhan kalau boleh dia tinggi, besar, putih. Tapi Tuhan kirim yang agak hitam sedikit. Puji Tuhan, itu kebutuhan sosial. Pasang status, aku lagi jomblo. Puji Tuhan, jangan lama-lama saudara-saudara ya. Singkat-singkat saja. Pasang status, aku lagi jomblo, yang sana juga jawab, aku sama jomblo juga. Saudara-saudara, ini itu kebutuhan sosial. Sama pentingnya kebutuhan untuk dicintai, rasa dicintai. Kebutuhan untuk mencintai orang lain karena kita makhluk sosial juga. Kebutuhan untuk rasa memiliki, saudara, itu penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah ini. Bahwa kebutuhan ketiga, pertanyaan ahli Taurat ini, apa yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Ini pertanyaan tentang kebutuhan ketiga, keselamatan tentang jiwa manusia. Tentang keselamatan jiwanya, saudara-saudara. Saya tahu ada banyak orang yang bergumul hari ini, kita semua bergumul. Atas banyak keadaan yang mungkin terjadi di luar dugaan kita. Di luar mimpi, di luar angan-angan, di luar cita-cita. Di luar perhitungan, di luar catatan saudara. Ada banyak yang terjadi. Saya tahu ada banyak orang yang hari ini sedih karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Saya tahu hari-hari ini ada banyak orang yang berjuang dengan hidupnya. Karena melihat hidup mereka berubah dengan tiba-tiba.
Saya tahu ada banyak hari ini, ada banyak anak-anak muda, mungkin keluarga-keluarga muda ingin pulang mengunjungi orang tuanya. Ada banyak kesedihan mungkin terjadi di mana-mana. Itu bagian kebutuhan mendasar manusia. Tapi saya mau katakan malam hari ini, kita boleh bergumul, kita boleh berjuang, kita boleh sedih, kita boleh susah. Karena kita bergumul atas kebutuhan fisik. Saudara saya, kita semua bergumul atas kebutuhan sosial yang kita alami. Tapi jangan lupakan satu hal ini. Atas kebutuhan akan keselamatan jiwa saudara, jiwa keluarga saudara, anak saudara, orang tua saudara, kakek nenek saudara, tetangga saudara, sahabat saudara, orang-orang yang saudara cintai. Ini tidak kalah mendesak hari ini saudara-saudara. Sama mendesaknya keselamatan atas jiwa manusia yang terhilang. Gambaran ayat 30 tentang orang Samaria yang menolong seseorang yang hendak turun dari Yerusalem ke Yeriko, kemudian dirampok oleh para penyamun. Tidak hanya ambil semua hartanya, namun dirampok lalu dipukuli, ya, dianiaya. Kata yang dipakai dianiaya habis-habisan. Tidak cukup habis-habisan, sampai bajunya diambil, ditelanjangi, ditinggalkan begitu saja. Kalimat terakhir pakai kata sampai setengah mati. Jadi hampir mati. Saudara-saudara, Injil selalu bicara tentang kata perampok ini merujuk. Banyak sekali kata rampok, kemudian penyamun, perampok pada khususnya, itu merujuk kepada iblis, pekerjaan iblis, saudara-saudara. Jadi gambaran manusia, orang yang mengalami perampokan oleh para penyamun, dipukuli habis-habisan, dan bahkan ditinggal sampai hampir mati, semua hartanya diambil. Itu gambaran tentang sesungguhnya tidak hanya tentang kebutuhan manusia, kebutuhan fisik dan kebutuhan sosial. Tapi itu gambaran sangat baik tentang ada satu kebutuhan manusia yang kadang terlupakan. Kebutuhan hidup saudara dan saya juga tidak kalah penting dengan kebutuhan fisik dan sosial. Yaitu kebutuhan akan keselamatan jiwa. Jiwa yang dikungkung oleh kuasa gelap, yang ditaklukkan oleh iblis, yang diikat oleh belenggu dosa, saudara-saudara. Yesus peduli atas kebutuhan ketiga ini. Dia tidak hanya peduli atas kebutuhan yang pertama, kebutuhan fisik dan kebutuhan sosial. Dia peduli bahkan sampai kebutuhan yang ketiga, yang berada di luar kendali manusia. Dan itu berada dalam kendali Allah. Lalu apa jawab Yesus? Mari kita lihat, boleh lanjut selesai. Apa jawab Yesus? Yohanes pasal 6 ayat 51. Yesus berkata begini, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Tuh, kalimat hidup untuk selama-lamanya ada kata yang sama dari pertanyaan, kalimat yang dipakai dalam pertanyaan ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, "Guru, apakah yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Yesus jawab. Yesus jawab di sini, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Yesus memberikan jaminan. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan, jiwamu diselamatkan, engkau beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan." Itu pakai kata pencuri. Di ayat 30 Lukas pasal 10 pakai kata perampok. Sama. Selalu kiasannya menunjuk kepada iblis yang membelenggu, mengikat, kemudian membawa manusia ke dalam dosa. Yesus datang untuk membebaskan, saudara-saudara. Apa yang dimaksud dengan hidup yang kekal yang ditanyakan oleh ahli Taurat itu tadi? Saudara-saudara, kalau gampang, saudara datang ke Kamus Bahasa Indonesia, salah satu kata yang dipakai menerjemahkan kata kekal itu adalah abadi. Hidup abadi.
Apa yang sudah pahami tentang kata abadi? Ya selamanya. Terus menerus. Tidak ada akhirnya. Itu yang ditanyakan oleh ahli Taurat itu tadi, saudara-saudara. Keabadian hidup. Dan Yesus jawab, ada padaku. Apa yang diartikan? Arti dari kata hidup yang kekal itu tadi. Ya kekal itu selama-lamanya terus menerus. Dan tidak ada satu manusia pun yang sanggup mengendalikan jawaban yang bisa diberikan oleh Yesus kepada ahli Taurat. Hanya ada di dalam Yesus. Saudara boleh mampu mengendalikan kebutuhan fisik saudara. Saudara boleh mampu mengendalikan kebutuhan sosial saudara. Dan memang Tuhan sudah kasih potensi dan kemampuan itu untuk mampu mengendalikannya. Dan tadi pagi saya bicara apa yang mampu kau kendalikan, lakukan. Tapi saya mau pastikan malam hari ini. Walaupun manusia sudah sampai dan akan sampai ke Mars. Kebutuhan ketiga. Kebutuhan akan keselamatan jiwa atas belenggu iblis, atas cengkraman dosa. Kebutuhan manusia akan kehidupan yang kekal. Itu di luar kendali manusia. Itu hanya ada dalam kendali Allah. Alkitab berkata, Yesus menjawab, barang siapa percaya kepadaku, dia beroleh hidup untuk selama-lamanya. Dia beroleh hidup yang kekal. Jawabannya ada dalam Yesus. Roma pasal yang ketiga ayat 23 firman Tuhan berkata, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan mirip dengan gambaran orang yang disamun, dirampok habis-habisan dan dibuat hampir mati oleh perampok penyamun itu tadi. Itu keadaan manusia yang terbelenggu oleh iblis dan kuasa dosa. Di ayat 24 firman Tuhan berkata, oleh anugerah di dalam Yesus Kristus, kita beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ini kebutuhan ketiga, keselamatan jiwa, kepastian keselamatan, pengharapan untuk kehidupan selama-lamanya, kehidupan yang kekal. Dan Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan beroleh hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara malam hari mungkin kau bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan-kebutuhan sosial, saya pikir itu sangat wajar. Tapi saya yakin percaya Tuhan sudah kasih potensi dan kemampuan buat saudara untuk membereskannya. Itu ada di dalam kendali hidupmu. Tuhan mampu berikan segala hikmat, kecerdasan, jalan keluar buat saudara. Tapi ingat, jangan remehkan kebutuhan ketiga ini. Buat dirimu, buat keluargamu, buat orang-orang yang kau cintai. Anakmu, kakek nenekmu, keponakanmu, mungkin pamanmu. Mungkin kebutuhan pertama, kedua terpenuhi. Tapi bagaimana kebutuhan ketiga? Kebutuhan akan keselamatan jiwanya. Kebutuhan akan kehidupan kekalnya. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesus.